perkenalkan, nama saya Vina Reviana dari Prodi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan tingkat 1A. Di sini saya akan membacakan atau membicarakan tentang jurnal yang telah saya buat dengan judul Peran Promosi Kesehatan Terhadap Kasus Demam Berdarah. Pengertian demam berdarah. Demam berdarah dengue merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh adanya infeksi virus yang secara endemis berada di Indonesia yang sudah menimbulkan persoalan kesehatan masyarakat. Infeksi virus DBD terjadi melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini memerlukan penanganan yang cepat serta tepat agar penderitanya tidak mengalami kondisi yang lebih parah. Penyakit ini beredar hampir pada seluruh wilayah Indonesia dan sudah menjadi bagian dari masalah kesehatan masyarakat. Penyakit DBD sudah tidak asing lagi bagi permasalahan pada kesehatan masyarakat. Penyakit ini banyak dijumpai di wilayah tropis dan subtropis seperti Indonesia. Capaian kasus kesakitan kasus DBD dari data per tanggal 1 sampai 24 Januari 2022, penderita demam berdarah dengue di Jawa Timur sebanyak 977 orang dengan jumlah kematian sebanyak 17 orang, mengalami peningkatan bila dibandingkan pada bulan Januari 2021 dengan jumlah kasus 668. Guna mencegah membludaknya kasus DBD tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Dr. Finasim menghimbau kepada rakyat untuk tetap memperhatikan pencegahan penyakit preventif serta peningkatan kesehatan promotif. Kiprah tenaga promotor kesehatan sangat diharapkan dalam menangani kasus ini dan turut andil dalam proses pencegahan penyakit DBD ini. Tidak hanya itu saja, kesadaran masyarakat akan kebersihan perlu dikembangkan dalam mencegah penyakit DBD ini. Tujuan adanya penelitian ini yaitu agar keterlibatan peran petugas dalam sosialisasi, edukasi, dan dalam pengadaan kegiatan kampanye untuk mencegah meningkatnya kasus DBD. Masa inkubasi demam berdarah. Masa inkubasi DBD adalah rentang waktu yang diperlukan dari saat nyamuk menggigit dan memasukkan virus dengue ke dalam tubuh seseorang hingga orang tersebut mengalami gejala DBD. Selama masa inkubasi ini, virus DBD akan memperbanyak diri di dalam tubuh orang tersebut. Ada berbagai macam pendapat mengenai berapa lamanya masa inkubasi DBD ini terjadi. Ada yang mengatakan 4-10 hari, ada pula yang mengatakan 8-12 hari. Akan tetapi, pada umumnya, lama inkubasi DBD ini adalah sekitar 4-7 hari. Hal ini artinya seseorang dapat mengalami gejala DBD dalam waktu 4-7 hari atau paling lambat 12 hari setelah ia tergigit nyamuk Aedes aegypti. Setelah 3-7 hari sejak gejala pertama kali muncul, tubuh akan terasa membaik. Demam pun akan turun sendiri dengan suhu tubuh mencapai di bawah 38 derajat Celcius. Padahal sebenarnya ini adalah fase kritis DBD yang bisa menimbulkan komplikasi berbahaya, yakni pendarahan. Setelah memasuki fase kritis, ada beberapa gejala DBD yang harus diwaspadai, yaitu 1. Nyeri perut parah, 2. Muntah terus-menerus, 3. Sesak napas, 4. Gusi berdarah, 5. Mimisan, 6. Muntah darah, 7. Tubuh terasa lelah atau lemas. Faktor-faktor demam berdarah. Demam berdarah dengue ialah penyakit menular yang ditularkan melalui seseorang kepada orang dengan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang disebabkan oleh virus dengue. Virus tersebut ditularkan dari orang sakit ke orang sehat melalui gigitan nyamuk Aedes dari subgenus Streptomyia. Penyakit DBD yaitu penyakit yang ditimbulkan oleh 3 faktor, yaitu virus, manusia, dan lingkungan. Beberapa penelitian menjelaskan beberapa variabel yang berkaitan dengan DBD, yaitu 1. Vektor berkaitan dengan tempat berkembangbiakan, kebiasaan menggigit, kepadatan di lingkungan,
serta migrasi dari satu kawasan ke kawasan lain. 2. Manusia, terdapat penderita di lingkungan atau keluarga, mobilisasi serta paparan terhadap nyamuk, usia, dan jenis kelamin. 3. Lingkungan, yaitu suhu, kelembapan, curah hujan, sanitasi, dan kepadatan penduduk. Gejala demam berdarah yaitu 1. Sakit kepala, 2. Demam tinggi hingga 40 derajat Celcius, 3. Nyeri otot, tulang atau sendi, 4. Mual dan muntah, 5. Sakit di belakang mata, 6. Kelenjar bengkak, 7. Ruam. Peran tenaga promotor kesehatan. Peran tenaga promotor kesehatan dalam upaya penanggulangan penyakit DBD. Petugas kesehatan merupakan seseorang yang dihormati, dihargai, dan mudah diterima di mata masyarakat karena memiliki status tinggi yang sesuai dengan pendidikannya. Perannya juga sangat dibutuhkan sehingga petugas kesehatan harus mampu memberikan kondisi yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk dapat berperilaku positif terhadap kesehatan. Adapun peran tenaga promotor kesehatan dalam proses penanggulangan penyakit DBD yaitu 1. Edukasi. Melaksanakan kegiatan edukasi dengan cara mengumpulkan warga di suatu tempat yang dapat menampung warga dalam jumlah besar. Kemudian petugas menyampaikan informasi-informasi tentang pencegahan penyakit demam berdarah sekaligus memberikan pemahaman berupa materi serta melakukan periksaan jentik secara door to door sehingga kegiatan edukasi tepat sasaran. 2. Sosialisasi. Dalam program sosialisasi yang dilakukan oleh petugas promotor kesehatan yaitu dilakukannya penyuluhan pencegahan demam berdarah. 3. Kampanye. Salah satu bentuk kegiatan komunikasi yang mencakup keseluruhan proses dan fenomena praktik kampanye yang terjadi di lapangan. Cara mencegah penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah dengue menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang jumlah penderitanya semakin meningkat dengan penyebarannya semakin luas. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan PSN 3M Plus meliputi pemberantasan sarang nyamuk yang terdiri dari 3M, yaitu 1. Menguras tempat menampung air minimal seminggu sekali, 2. Menutup rapat tempat-tempat penampungan air, 3. Mengubur barang-barang yang tidak digunakan dan memanfaatkan kembali barang bekas yang dapat menampung air dan memiliki potensi menjadi potensi perkembangbiakan nyamuk penular DBD. Yang dimaksud dengan plusnya adalah bentuk upaya pencegahan tambahan, contohnya 1. Memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, 2. Menggunakan obat nyamuk, 3. Menanam tanaman pengusir nyamuk, menggunakan aplikasi kawat kasa pada jendela dan ventilasi, 5. Pemberian pupuk larvasida pada tempat-tempat penampungan air yang susah dikuras, misalnya sumur, 6. Gotong royong membersihkan lingkungan. Penyakit demam berdarah. 1. Dehidrasi. Salah satu dampak yang perlu diwaspadai ialah dehidrasi. Hal ini bisa terjadi akibat demam tinggi, muntah, nafsu makan menurun, dan kebocoran plasma. Hal ini disebabkan karena racun-racun yang dikeluarkan oleh virus tersebut memiliki pelebaran pembuluh darah. Akibatnya, cairan berpindah keluar dari pembuluh darah ke jaringan serta tubuh akan semakin kekurangan.
Kedua, menurunnya jumlah trombosit. Normal jumlah trombosit dalam tubuh manusia berkisar antara 150.000 sampai 400 per mikroliter. Virus DBD bisa menurunkan jumlah trombosit hingga di bawah 150 per mikroliter. Ketika nyamuk pembawa virus DBD menggigit manusia, virus dengue memasuki aliran darah dan berikatan dengan trombosit. Kemudian virus ini bereplikasi sehingga menyebabkan penggandaan virus yang menular. Akibatnya sel trombosit yang terinfeksi cenderung merusak trombosit normal. Kesimpulan, di dalam kasus penanganan penyakit DBD, peran utama sebagai masyarakat dan tenaga promotor kesehatan sama-sama sangat dibutuhkan dalam proses menurunkannya kasus demam berdarah. Mengapa demikian? Karena peran serta masyarakat sangat penting untuk menekan kasus ini. Akan hal itu, perlunya kegiatan PSN dengan cara 3M+, baik di rumah, sekolah, lingkungan, perlu ditingkatkan lagi dan dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun, khususnya pada musim penghujan. Serta kesadaran dari masyarakat akan kebersihan lingkungan perlu ditingkatkan lebih lagi. Oleh karena itu, dilakukannya sebuah kampanye melalui gerakan 1 Rumah 1 Jumanti. Tidak hanya itu saja, petugas perlu mengembangkan media yang digunakan dalam kegiatan memberantas DBD dan kegiatan-kegiatan pencegahan DBD lebih menarik agar masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan lingkungan dan melakukan kunjungan rumah-rumah warga untuk melakukan pemeriksaan jentik pada tempat-tempat penampungan air, serta mengadakan pelatihan kader-kader agar kepercayaan masyarakat terhadap kader lebih meningkat. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai jurnal yang saya buat dengan mengambil judul Peran Promosi Kesehatan Terhadap Kasus Demam Berdarah. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.